menciptakan setiap makhluknya berpasang-pasangan. Namun, untuk menghasilkan sebuah keturunan, ada aturan-aturan tertentu yang mengikat. Aturan-aturan tersebut dibuat sebagai pengingat bahwa kita ini berbeda dengan hewan yang bisa asal bergonta-ganti pasangan. Aturan itu dewasa ini disebut dengan istilah pernikahan. Tata cara pernikahan bisa berbeda-beda berdasarkan kacamata agama maupun adat istiadat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Di dalam Islam sendiri, tata cara pernikahan yang disyariatkan itu hanya ada satu. Saya post. Setelah itu ada ya. Bang Ferry, sinyalnya pernikahan syariah atau pernikahan baik dengan milkul yamin itu dua hal. Bang Ferry, tujuan dari milkul yamin sendiri yaitu untuk memutus mata rantai masalah perbudakan. Bang Ferry bisa dibenerin dulu sinyalnya sendiri. Sinyalnya gimana? Sinyalnya agak putus-putus. Ya. Mungkin bisa dicari tempat yang bagus untuk sinyalnya. Oke. Saya pakai laptop ini tidak bisa keluar. Oh ya. Oke, silakan. Saya kalau dimulai lagi saya kembalikan waktunya. Ini sedang saya post ya. Begitupun juga untuk Pak Nur Arifin, nanti kalau ada masalah sinyal juga akan saya stop waktunya. Tapi sekarang gimana itu? Oke, silakan. Ini jelas. Lanjut ya yang Oke, silakan dilanjut. Di dalam internal Islam sendiri, orang terbagi-bagi dalam memandang pernikahan. Pernikahan bisa dikategorikan menjadi dua. Pertama, nikah daim, yaitu kedua, nikah mut'ah, yaitu nikah yang dibatasi oleh waktu tertentu antara umat Islam sendiri terbagi dua. Antara ada yang menghalalkan nikah mut'ah dan ada yang mengharamkan. Ahlussunnah wal Jamaah seluruhnya sepakat bahwa mut'ah itu sudah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan di kalangan internal Syiah menganggap bahwa mut'ah itu halal sampai hari kiamat. Dasar-dasar yang mereka jadikan dalil diantaranya adalah Quran surat An-Nisa ayat 24. Di samping itu mereka juga menolak hadis-hadis sahih dari Rasulullah bahwa Rasulullah pernah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Mungkin sebagai pembuka cukup sekian dari saya. Masih ada waktu 1 menit 40 detik. Apakah dibahkan aja? Dibahkan saja, silakan kan. Oh oke. Sekarang opening statement dari Pak Nur Arifin. Silakan Pak Nur Arifin untuk melakukan opening statement-nya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa nusolli wa nusallimu ala rasulihil karim. Rabbi sadri bas'isir anhuhlul uqdatam min. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada admin Penegak Islam yang telah meluangkan waktunya untuk memfasilitasi debat pada malam hari ini. Saya di sini mewakili Syiah akan berdebat dengan Bang Ferry Febriansa mewakili Sunni Ahlu Sunnah dengan topik halal atau haramkah nikah mut'ah itu. Kita tahu bersama bahwa antara Syiah dan Sunni
memiliki beberapa perbedaan pemahaman. Dan perbedaan pemahaman antara Syiah dan Sunni itu bukan hanya saja di dalam masalah usul din, tetapi perbedaan-perbedaan antara Syiah dan Sunni itu merambah ke ranah hururiyah. Dan salah satu perbedaan di cabang hururiyah ini adalah pemahaman tentang nikah mut'ah. Halal atau haramkah nikah mut'ah itu? Karena adanya perbedaan-perbedaan antara Syiah dan Sunni di ranah hururiyah ini, tidak sedikit kaum Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah, maaf sampai saya gemetarin ini, saya mudah-mudahan di live di di YouTube biar teman-teman yang lain bisa melihat. Karena adanya perbedaan-perbedaan di bidang hururiyah bukan masalah prinsip dalam beragama. Salah satunya adalah perbedaan tentang nikah mut'ah ini. Tidak sedikit kaum Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah mengkafirkan. Dengar baik-baik itu, mudah-mudahan semuanya bisa introspeksi diri. Mengkafirkan Syiah dan menganggap bahwa Syiah itu bukan Islam. Dan kita tahu bersama bahwa baik Syiah ataupun Sunni sama-sama meyakini akan halalnya nikah mut'ah ini di awal-awal Islam. Saya berdalil kepada kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satunya adalah tafsir Al-Kabir karangan Imam Ar-Razi. Pada juz ketiga halaman 287, di sana Imam Ar-Razi mengatakan bahwa mut'ah pertama kali adalah diperbolehkan. Nanti silakan dicek di kitabnya. Nabi melaksanakan umroh ke Mekah, ini kata Imam Ar-Razi. Dan wanita-wanita di Mekah mempersiapkan diri secara khusus untuk acara ini. Oke. Beberapa Nur Arifin, waktunya bisa dilihat di layar ya. Waktunya sudah habis 5 menit. Okay. Mungkin setelah ini bisa dioptimalkan untuk tanggapannya begitu ya. Sekarang saya kembalikan ke Pak Peri, ke Bang Peri untuk menanggapinya. Nah, di sini Konfila, kita bisa melihat ya, Bang Peri itu mewakili dari Sunnah wal Jamaah. Nah, dan Pak Nur Arifin mewakili Syiah gitu. Sekarang giliran Pak Peri, bagaimana tanggapannya? Silakan, waktu dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Bang Peri, dibuka mic-nya. Apakah mic-nya tertutup? Pada awalnya, mut'ah memang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kebolehan mut'ah itu hanya sebagai rukhsah, bukan sebagai ketetapan yang diabadikan sampai akhir hari kiamat. 2 kali Rasulullah mengharapkan mut'ah. Pertama, waktu perang Khaibar, Rasulullah pernah mengharamkan. Kemudian dibolehkan lagi pada saat Fathul Makkah. Selepas itu diharamkan lagi sampai
sampai hari kiamat. Boleh saya share screen? Silakan. Oke, saya stop dulu. Silakan untuk share screen. Ada data yang diajukan. Oke, sudah muncul. Oke, lanjut. Ini hadis pertama dari Robi Ibnu Sabro Kurang jelas. Mungkin Bung Ferry, apa saya baca Tuhan das ini kuntu adin pelaku bil istimnani. Jelas bahwa Rasulullah ketika Fatul Makkah mengharamkan boleh. Nah, di sini saya bacakan ya, karena jaringan Bung Ferry itu rusak ketika share screen gitu. Jadi nggak mendukung jaringannya. Saya bacakan. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Ibnu Umar, telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi ibnu Safrah al-Juhri bahwa bapaknya Safrah ibnu Ma'bad al-Juhri bercerita kepadanya bahwa ia sedang berada bersama Rasulullah. Mohon maaf, ini Bang Ferry-nya terpental, sepertinya jaringannya ini kurang bagus. Coba kita tunggu sebentar ya, Bang Ferry-nya masuk kembali. Mohon ditunggu ya Pak Nur Arifin. Iya, insya Allah. Jadi jaringannya, makanya tadi saya mintakan cek jaringan dulu untuk itulah saya pakai laptop jadi tidak bisa keluar rumah, di sini hujan ya. Bang Ferry, mohon maaf sebelumnya suaranya putus-putus, bisa dicari jaringan yang agak lebih bagus. Sebentar ya, semuanya mohon menunggu dulu karena salah satu narasumber kita itu jaringannya sedang kurang baik ya. Mungkin kalau ada perangkat lain, kalau ada HP silahkan masuk pakai HP juga boleh. Dengar suaranya? Kalau saat ini jelas. Silahkan, mungkin bisa dibacakan aja yang tadi. Saya kembali stasiun waktunya ya. Bisa intro dulu, intro pick. Bisa ya? Bisa ya, ini, kenapa, Pak? moderator saja yang bacakan, soalnya saya kurang jelas dengar. Oke, coba Pak kasih Ferry, ini tadi hadisnya apa? Bisa dibantu untuk hadisnya tadi. Moderator. Coba share screen sekali lagi, nanti saya bacakan. Mungkin jangan pakai open cam mungkin ya, supaya Bang Ferry nggak terlalu berat. Karena jaringannya Bang Ferry kurang bagus. Oke, saya bacakan yang tadi sudah di sini baru habis hujan. Oke, saya bacakan aja Bang Ferry ya. Perawinya sudah saya bacakan. Nah, tadi Sabdah Ibnu Ma'bad al-Juhri bercerita kepadanya bahwa ia sedang berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersabda, wahai segenap manusia, aku pernah mengizinkan kalian untuk melakukan mut'ah terhadap perempuan. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Dan barang siapa padanya masih punya ikatan mut'ah, maka putuskanlah dengan jalan yang benar.
Dan janganlah kalian mengambil sesuatu dari apa yang telah kalian berikan pada mereka. Perlu dicatat bahwa nasik mansuk hukum nikah mut'ah ini termasuk hadis takriri, yaitu merupakan ketetapan Rasulullah, bukan berdasar pada nas Al-Quran. Nasik mansuk hukum ini seperti hukum ziarah kubur yang pernah ditetapkan Rasulullah. Oke, itu yang bisa dapat saya baca. Silakan Bang Ferry. Dimatikan dulu share screen biar suaranya. Jadi berdasarkan hadis di atas, hadis yang dibacakan bahwa mut'ah itu telah dibacakan bahwa Rasulullah telah mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat, dan sungguh aneh jika saat ini mut'ah malah dilestarikan oleh Syiah dengan menolak hadis sahih Rasulullah. Di samping itu, selain hadis Rasulullah mengharamkan mut'ah, sama sekali tidak ada satupun dalil dari Al-Quran yang menyebut tentang mut'ah. Biasanya orang Syiah menggunakan Quran surat An-Nisa ayat 24 sebagai dalil halalnya mut'ah, padahal itu bukan tentang mut'ah. Boleh saya share screen lagi gak? Nanti saya bantu baca ya, kalau suaranya nggak bagus. Silakan. Soalnya saya jabarkan dari segi itu aja. 3 menit 48 detik. Di sini kita lihat semua data-datanya dikeluarkan ya, gitu ya. Ini tafsir Quran surat An-Nisa ayat 24 yang sering dijadikan dalil sebagai halalnya mut'ah oleh orang-orang Syiah. Sebetulnya kalau kita kaji lagi itu ayat, bukan bicara soal mut'ah. Orang Syiah selalu menjadikan redaksi famas tamtaktum bihi minhunna ilaja bihi minhunna sebagai dalil mut'ah, padahal itu bukan. Ada beberapa yang mau sampaikan sini ya. Ada tiga poin yang saya sampaikan. Satu, berdasarkan secara tekstual, memiliki makna merasa senang, mencari kesenangan. Dengan demikian makna pamas tam dengan demikian pamas tam taktum ialah maka setelah kalian merasa senang atau maka setelah kalian bersenang-senang. Lafadz bihi di sana kembali lagi pada redaksi sebelumnya, yaitu ikhtiar mencari istri antar tigu bi amwalikum muhsinin untuk menikah. Kemudian lafadz minhunna, domira huna di sana tawilnya ialah muhsanat, lafadz muhsinin pria yang menikahi, yang tertera di redaksi sebelumnya pada ayat yang sama. Lafadz muhsinin merupakan bentuk jamak dari muhsan, dan lafadz muhsanat bentuk jamak dari muhsanah. Lafadz muhsan ataupun muhsana pada redaksi ayat ini merupakan terminologi Al-Quran untuk menunjuk seseorang dengan status merdeka yang kemaluannya terjaga melalui akad pernikahan atau status menikah. Jadi maksud dari redaksi pamas tam taktum bihi minhunna ialah maka setelah kalian bersenang-senang atau berhubungan seksual dengan perempuan yang kalian nikahi. Perlu dicatat ya, dengan yang perempuan yang kalian nikahi, bukan dengan yang perempuan yang dimut'ah. Kedua, metode tafsir Bang Ferry, suaranya masih putus-putus. Pada Quran surat An-Nisa ayat 24, patuh unda faridoh. Sebetulnya ini bukan bicara relay ya. Relay suaranya jelas. Saya tidak screen rusak. Iya, rusak ini. Coba saya tutup dulu screen-nya ya. Ke
poin yang kedua ya. Poin yang pertama tadi sudah saya sebutkan. Silakan dilanjut. Sudah bisa dengar? Bisa. Nah, saya lanjut ke poin yang kedua. Redaksi Pak Tuhunna Ujurohunna Faridoh sebetulnya itu mengatur masalah pemberian mahar. Dalam Al-Quran sekurang-kurangnya ada 3 aturan memberikan mahar. Aturan pertama, jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maharnya belum disebutkan, kemudian si perempuan belum dijima, maka tatkala dia menceraikan istrinya, dia tidak diwajibkan untuk membayar mahar tersebut, hanya saja diwajibkan untuk membayar mut'ah atau sesuatu yang menyenangkan si perempuan. Yang kedua, jika seorang pria menyebutkan maharnya, kemudian dia belum menjima istrinya, lalu diceraikan, maka dia wajib membayar setengah dari mahar yang telah disebutkan. 2 aturan itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 236 sampai 237. Dan Quran surat An-Nisa ini dari lafaz fastam ta'tum bihi bin hunna itu adalah aturan mahar yang ketiga, yaitu di mana seorang pria menikahi seorang perempuan, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri, maka dia wajib memberikan sepenuhnya mahar yang telah disebutkan. Mungkin itu dari saya. Kita tunggu tanggapan dari Syiah bagaimana dengan Quran surat An-Nisa ini. Nah, di sini Pak Nur Arifin bisa ditanggapi tentang ayat Al-Quran yang diajukan di dalam Quran surah An-Nisa ayat 24 di situ ya. Nah, mungkin bisa ditangkap ya meskipun tadi sinyalnya agak jelek Bapak. Ya, nah, silakan waktu untuk Pak Nur Arifin, waktu dan tempat dipersilahkan dan dijalankan ya Anda mulai berbicara. Oke, terima kasih. Biarpun saya kurang jelas mendengarkannya, saya akan menanggapi sesuatu yang saya dengar tadi, biarpun cuma sedikit. Ada beberapa poin tadi yang saya ini. Yang pertama, Bang Ferry Febriansa mengatakan bahwa nikah mut'ah itu dinasakh sebanyak 2 kali. Sedangkan apabila kita melihat kitab-kitab Sunni, khususnya syarah hadis Imam Bukhari, yaitu Fathul Bari karangan Ibnu Hajar, di sana di bab 11 dikatakan pada halaman 73 bahwa nikah mut'ah itu dinasakh sebanyak 6 kali. Yang pertama pada perang Khaybar, yang kedua pada peristiwa Umrah Qada, yang ketiga pada saat penaklukan kota Mekah, yang keempat pada peristiwa lembah Autas, yang keenam pada perang Tabuk, yang kelima dan yang keenam pada peristiwa Haji Hada. Begitu pula ulama Sunni, Imam Qurtubi mengatakan bahwa nikah mut'ah itu diubah ketentuannya, hukumnya sebanyak 7 kali. Dari diperbolehkan, kemudian dilarang, kemudian diperbolehkan lagi, dan seterusnya. Hingga akhirnya dilarang selama-lamanya sampai hari kiamat. Begitu juga seorang ulama sufi, Ibnu Arabi, mungkin yang ini Bang Ferry Febriansa
menyatakan sesuai untuk dalilnya bahwa nikah muta itu diubah atau dinasak sebanyak 2 kali. Yang ingin saya tanyakan, dari penasakan nikah muta ini dari halal menjadi haram, dari haram menjadi halal, begitu seterusnya. Adakah hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti nikah muta ini? Di sini kita perlu curiga, apakah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh yang dijadikan dalil oleh orang-orang Sunni itu, apakah betul-betul dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab tidak mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang demikian, menetapkan suatu hukum akan halalnya sesuatu, kemudian diubah lagi menjadi haram, kemudian diubah lagi menjadi halal. Yang itu yang pertama saya tanyakan. Yang kedua, tadi Bang Ferry Febriansyah, mohon dicatat itu Pak moderator. Itu yang saya tanyakan pertama. Yang kedua, Bang Ferry Febriansyah membacakan sebuah hadis tentang pengharaman nikah muta sampai hari kiamat, dan ini pada peristiwa Fatul Nikah. Oke, di sini waktunya habis, iya, Pak Nur Arifin. oke. Saya kembalikan ke eh, Bang Ferry ya, Bang Ferry. Nah di sini dari pertanyaan tadi, apakah benar Rasulullah mengubah hukum haram menjadi halal? Nah, apakah itu benar dari Rasulullah gitu? Pertanyaannya yang saya tangkap. Yang kedua tadi bisa diulangi dulu Pak Nur Arifin. Nah, waktunya habis, nanti sudah kita ikuti aturan saja. Oke. Nah, mungkin bisa ditanggapi untuk Bang Ferry. Silakan, waktu berjalan ketika Bang Ferry berbicara. Oke, saya jawab. Kalau kita bicara benar atau tidaknya itu hadis dari Rasulullah, ya kita lihat sanadnya. Hadis pengharaman mut'ah itu sekurang-kurangnya ada 2 itu. Pertama dari Sabroh Ibnu Muhammad Al-Juhni yang sudah tadi disampaikan. Kedua dari Salamah Ibnu Al-Aqwa. Kedua sanad hadis ini sahih. Berarti itu memang benar hadisnya dari Rasulullah. Itu saja tanggapan dari saya. Silakan Bang Ferry, ada yang ditanggapi lagi atau langsung sekalian juga bisa ada yang ditanyakan kepada Pak. Ya, sekarang saya mau bertanya balik. Kalau misalkan saudara Nur Arifin ini meragukan kedua hadis Rasulullah yang mengharamkan mut'ah, bisakah tunjukkan data di mana kecacatan dari sanad hadisnya itu? Oke, bisa saya jawab. Oke, saya reset dulu Pak Arifin waktunya. Silakan Mbak, waktu berjalan dan Anda mulai menjawab. Kita tahu bersama bahwa sebuah hadis itu terdiri dari sanad dan matan, ya kan? Terdiri dari sanad dan matan. Bagi kaum Sunni, perawi-perawi atau sanad hadis ini sikoh atau terpercaya. Yang ingin saya tangkap di sini bukan dari sanad hadisnya, tetapi dari matan hadis. Karena setahu saya, biarpun sanad hadisnya sahih,
semua perawinya siko, tetapi apabila hadisnya terdapat ilah, ini menurut tahu saya, ini menurut pandangan kaum Sunni, itu patut diragukan akan kesahihannya. Kalau menurut Syiah itu sudah jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, itu sudah ini. Tapi ini kan memang sesuai dengan pemahaman Sunni. Karena matan hadisnya ini di dalam kitab-kitab Sunni juga terdapat hadis-hadis yang menghalalkan nikah mut'ah, baik itu riwayat dari Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, ataupun Affan bin Salamah. Jadi di dalam hadis-hadis Sunni terdapat kontradiksi antara hadis yang menghalalkan dan hadis yang mengharamkan. Sudah dipahami kan? Nanti bisa ditanggapi oleh beliau di waktu beliau. Silakan teruskan Pak Nurul. Yang waktu bisa kasih hidup. Udah, tinggal 2 menit. Yang ingin saya tanyakan pertama, apabila kaum Sunni menerima hadis-hadis tentang haramnya nikah mut'ah di dalam kitab-kitab Sunni sendiri, lalu mengapa hadis-hadis yang menghalalkan nikah mut'ah itu seolah-olah kaum Sunni menutup mata, padahal itu tertulis di dalam kitab-kitab kaum Sunni sendiri? Apakah riwayat-riwayat dari sahabat-sahabat yang menghalalkan nikah mut'ah ini tidak dipandang oleh kaum Sunni, padahal mereka ini adalah sahabat-sahabat besar? Ibnu Mas'ud kita tahu siapa dia, Ibnu Abbas juga, Jabir bin Abdullah juga. Tetapi kaum Sunni malah mengambil atau menjadikan pegangan dari seorang sahabat yang tidak dikenal, Rabi bin Sabra atau Sabra al-Juhan dari bapaknya. Apakah kebesaran sahabat-sahabat ini tertutup karena mereka menghalalkan nikah mut'ah, sedangkan sahabat yang tidak dikenal, yang kalau saya tidak salah cuma satu-satunya saja dia yang meriwayatkan hadis, Sabra al-Juhani ini, cuma satu saja dia meriwayatkan hadis di dalam kitab Sunni, yaitu hadis tentang haramnya nikah mut'ah, atau dia ini spesialis pengharaman nikah mut'ah. Oke, Pak Nur Arifin, waktunya sudah habis. Mungkin bisa ditanggapi dulu oleh Pak Ferry ya. Cek. Oke, silakan. Silakan Pak Ferry untuk menanggapi. Pertama, saya ingin menanggapi masalah metodologi mempelajari hadis atau ulumul hadis ya. Tadi Nur Arifin mengatakan meskipun sanadnya sahih, tolong ini dicatat ya. Tadi Nur Arifin menyebutkan sanadnya sahih, tapi dia meragukan matanya. Sebetulnya itu metodologi yang salah. Sepatutnya yang diragukan itu jika hadisnya itu hadis mauquf, bukan hadis marfu. Sedangkan hadis yang saya sampaikan tadi ialah hadis marfu.
ketika kita sudah mengakui atau mengetahui sanadnya sahih hadis marfu bahwa Rasulullah berkata demikian, kita sebagai umat muslim harus mengimaninya, bukan menolaknya dengan berbagai dalil. Itu yang pertama ya. Yang kedua, masalah menurut Nur Arifin ada hadis-hadis lain yang menghalalkan. Coba dong bawakan satu saja hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah menyebutkan bahwa Rasulullah menghalalkan mut'ah sampai hari kiamat. Itu permintaan saya satu. Kedua, mengenai hadis Ibnu Abbas, itu sebetulnya bukan masalah hukum halal haramnya nikah mut'ah, tapi beliau bicara mengenai asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 24. Beliau mengatakan bahwa asbabun nuzul itu berkaitan dengan aturan mut'ah. Di sana beliau mengatakan demikian. Famasta'u ila ajali musamma, bahwa redaksi ayat turunnya itu seperti demikian. Padahal kalau kita melihat kelahiran Ibnu Abbas sendiri, beliau lahir sekitar 3 tahun sebelum masa Hijriyah. Sedangkan Fathul Makkah itu atau Perang Hunain itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Pada waktu itu Ibnu Abbas tidak ada di lokasi kejadian. Saya pernah ajukan pertanyaan sama orang-orang Syiah, termasuk Nur Arifin sendiri. Jika kalian mengimani bahwa bunyi ayatnya seperti yang dibacakan oleh Ibnu Abbas, famastamta'u ila ajali musamma, lantas dari mana Ibnu Abbas mendapatkan qiraat tersebut, sedangkan beliau sendiri tidak hadir di lokasi kejadian? Ya, kalau mengenai hadis-hadis lain yang menyebutkan halal mut'ah, memang ada halal yang menghalalkan mut'ah, tapi konteksnya itu sebelum pengharamannya. Semua ulama sunni, baik ulama hadis, ulama fikih, semua sepakat dari awal memang pernah dihalalkan, kemudian diharamkan sampai hari kiamat. Itu kesepakatan yang dipegang oleh para ulama sunni, dan itu berdasarkan data. Ya, mungkin cukup sekian. Saya cuma minta 2 hal itu saja. Pertama ya, tunjukkan hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah yang menyebutkan bahwa mut'ah itu halal sampai hari kiamat. Kedua, pertanyaan mengenai dari mana Ibnu Abbas mendapatkan qiraat famastamta'u ila ajali musamma, sedangkan beliau sendiri tidak hadir di lokasi kejadian turunnya ayat. Ya, terima kasih. Oke. Nah, di sini Pak Nur Arifin ada permintaan menunjukkan hadis di mana Rasulullah itu menghalalkan mut'ah itu sampai hari kiamat. Nah, bisa dipahami ya? Silakan ditanggapi. Untuk Pak Arifin saya serahkan waktunya. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menanggapi permintaan dari Bang Ferry Febriansa tentang hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Ini yang pertama. Setahu saya di dalam kitab Sunni tidak ada hadis yang menghalalkan, yang matan hadisnya menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghalalkan nikah mut'ah sampai hari kiamat. Tetapi hadis tentang penghalalan nikah mut'ah berasal dari sahabat-sahabat selepas atau sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa
mereka melakukan nikah mut'ah sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Abu Bakar, hingga zaman Umar, Sayyidina Umar bin Khattab, sebelum Tolong disebutkan sanadnya. Sabar. Oh, sanadnya. Sabar, saya carikan dulu. Apa waktunya perlu saya hentikan dulu? Ya, hentikan dulu. Mohon ditunggu ya untuk datanya, biar kita berdebatnya itu ya terhormat lagi, karena ada data yang diajukan, jadi bukan hanya asumsi. Kan bisa juga mencontohkan cara berdebat yang baik bagaimana. Silakan lanjut Pak Nur. Dari kitab Sahih Muslim, hadis nomor 2496, sanad hadisnya, dan telah menceritakan kepada kami Hasan al-Hulfani, telah menceritakan kepada kami Abu Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Ia berkata, Atta berkata, Jabir bin Abdullah kembali dari menunaikan umroh. Lalu kami pun menemuinya di rumahnya, dan orang-orang pun bertanya kepadanya tentang berbagai persoalan. Kemudian mereka pun menyebutkan tentang nikah mut'ah. Maka Jabir bin Abdullah menjawab, ya, kami pernah melakukan nikah mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar. Begitu pula di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, hadis nomor 14.542, dijelaskan dengan sanad hadis, telah bercerita kepada kami Abu Razak, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, atau berkata, ketika Jabir bin Abdullah datang setelah berumrah, lalu kami mendatangi rumahnya, lalu ada yang bertanya kepadanya tentang beberapa permasalahan. Lalu mereka menyebutkan tentang mut'ah. Dia, Jabir, menjawab, ya, kami melakukan mut'ah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, dan Umar, sampai pada akhir masa Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Yang ingin saya bisa lanjut. Mohon maaf, mungkin bisa dimaksimalkan untuk tanggapannya Pak Ferry, karena waktunya 5 menit sudah berlalu. Jadi mohon maaf, saya pindahkan dulu ke tanggapan Bang Ferry ya. Mohon maaf Pak Arifin. Coba sekarang silakan ditanggapi dulu oleh Bang Ferry. Waktu dan tempat dipersilakan. Oh ya, untuk sebagai pengingat, tadi sahih hadis yang dibawakan oleh Pak Nur Arifin adalah Sahih Muslim nomor 2496 gitu Bang Ferry. Silakan waktu dan tempat untuk menanggapi, saya serahkan. Silakan dibuka mic-nya.
Bang Ferry? Lupa. Oke, silakan. Nanti tadi sudah ada 2 poin ya yang bisa kita catat. Poin pertama, Nur Arifin mengakui bahwa sanad hadis Rasulullah SAW yang mengharamkan mut'ah sampai hari kiamat itu sahih. Bukan Poin bukan kedua. begitu Bang, bukan begitu. Sebentar dulu Pak Arifin, nanti tanggapannya bisa di waktunya masing-masing ya, biar nggak kacau. Silakan. Ya, saya ulang ya. Poin pertama, Nur Arifin mengakui bahwa sanad hadis Rasulullah mengharapkan mut'ah sampai hari kiamat itu sahih. Poin kedua yang kita dapat barusan, tidak ada hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah yang menyebutkan bahwa nikah mut'ah halal sampai hari kiamat. Berarti dari sini kita sudah dapat kesimpulan bahwa hukum mut'ah ini sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Adapun mengenai pelaku para sahabat yang masih melakukan nikah mut'ah setelah Rasulullah wafat, ya kita kembali lagi kalau mau menerapkan hukum ati Allah wa ati Rasul, bukan ati Allah wa ati ashabur Rasul. Jadi pegangan kita itu ya Al-Quran dengan hadis Rasulullah. Tidak ada pegangan untuk sahabat. Jika ada sikap sahabat yang menyimpang dari ajaran Rasulullah, ya kita tinggalkan. Itu saja dari saya itu. Oke, ini udah masuk putaran kelima, habis ini putaran keenam. Nah, silakan ditanggapi untuk Pak Nur Arifin dari perkataan Bang Ferry tadi. Bisa ditangkap ya. Silakan ini saya serahkan. Yang pertama saya tanggapi itu kan sebelum mau ada tadi saya punya pertanyaan tadi tentang hadis yang saya bawakan itu, tetapi waktu sudah usai. Jadi saya lanjut saja. Yang saya maksud sanad hadis tentang pengharaman nikah mut'ah itu dari awal saya sudah katakan bahwa Rabi bin Sabrah dan Sabra al-Juhani dan ayahnya adalah orang-orang yang tidak dikenal atau di dalam ilmu hadis ini mungkin bisa dikatakan majhul. Lalu bagaimana Bang Ferry Febriansa mengatakan bahwa saya mengakui kesahihan sanadnya, sedangkan mereka yang dikatakan sebagai sahabat ini tidak ada satupun, baik itu kitab-kitab Sunni yang menganggap mereka sebagai sahabat, tidak ada satupun yang menceritakan tentang biodatanya. Jadi bagaimana saya katakan bahwa sanad hadisnya sebagai hadis sahih, sebagai sahih. Begitu juga tentang pengharaman nikah mut'ah di Khaybar. Al-Zuhri dan rafi-rafi ke atasnya itu memang mereka adalah rafi-rafi sahih karena mereka dari Ahlul Bait. Tetapi di dalam kitab Syarah hadis Bukhari, di sana dikatakan bahwa Abdullah adalah seorang Sabaiyah. Bagaimana seorang Sabaiyah yang dituduh suatu mazhab sesat menjadi perafi di dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, selanjutnya saya tanyakan tentang hadis yang tadi saya nukil.
apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengharamkan nikah mut'ah sampai hari kiamat, kemudian para sahabat-sahabat tetap melakukan nikah mut'ah, apakah para sahabat-sahabat ini melakukan sesuatu yang telah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sedangkan kita tahu dari pemahaman kaum Sunni bahwa para sahabat-sahabat ini adalah generasi-generasi terbaik. Bagaimana Bang Ferdi Febriansa hanya karena sekedar ingin menghukumi nikah mut'ah sebagai sesuatu yang haram, malah menjadikan para sahabat-sahabat yang andaikan orang-orang Syiah yang mengatakan seperti perkataan atau menganggap para sahabat-sahabat seperti pemahaman Ferdi Febriansa, mungkin kaum Syiah akan dikatakan sesat, dikatakan bahwa para sahabat, orang-orang Syiah menghina para sahabat, bahwa para sahabat melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, tadi itu saya belum jawab tentang Ibnu Abbas. Di sini ada 2 poin. Yang pertama, bahwa Ibnu Abbas, Pak Nur Arifin, hmm, maaf, waktunya 5 menit sudah berlalu. Bisa dioptimalkan ya Pak Arifin untuk penjelasannya itu, agar poin-poinnya bisa didapat. Itu yang Pak Nur Arifin ya. Sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Ferry dulu. Nah, nanti bisa ditanggapi kembali di waktunya masing-masing. Kira-kira ini berapa kali putaran lagi maunya 5 menit ini? Ya, sabar dulu. Saya ikut saja. Mau berapa kali putaran lagi Pak Arifin? Sekarang sudah berapa jam? Udah 1 jam lebih. Mungkin kalaunya 3 kali lagi ya gitu ya. 3 kali kan 5 menit, setengah jam lagi gitu. Sebenarnya banyak yang dibahas ya, tapi tidak apa-apa. Banyak lagi, nggak apa-apa kalau gitu. Kalau mau sebetulnya Kang Yusuf, saya juga mau mengkaji apakah mut'ah itu bisa dikatakan nikah atau termasuk zina. Soalnya kita mau mengkaji istilahnya. Sabar itu Bang Ferry Febriansa, sabar dulu. Itu nanti di lain kesempatan. Sekarang itu yang dibahas kan, kita tidak usah pindah ke pokok yang lain. Kalau macam kita lompat-lompat pembahasannya biar sampai 3. Ini masih masalah mut'ah, bahas mut'ah. Oke, nanti gini aja. Ini 3 kali saya kasih 5 menit dan silakan untuk TikTok yang saling langsung menanggapi itu tanya jawab saja. Gitu. Jadi 1 jam ke depan masih ada waktu kita gitu ya. Sekarang saya kembalikan dulu ke Pak Ferry untuk tanggapannya. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Berapa poin yang saya tangkap dari Nur Arifin tadi, dia menyampaikan keheranannya kenapa istilahnya ulama Sunni meriwayatkan dari Ahlussunnah, dari Syiah. Pertama saya mau dijawab. Bukan sabar. Bukan. Kalau masih Syiah masih ini, tapi kan itu tadi dari Sabaiyah. Abdullah itu kan, coba cek di mana nih? Di kitab Fathul Bari itu. Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair. Gini, sebentar. Bisa ditangkap ya Pak Ferry ya, untuk apa yang dikatakan Pak Arifin tadi. Pak Arifin mohon ditunggu sampai waktunya untuk bisa menanggapi seperti itu ya, biar teratur dulu gitu. Ya, saya mau tanggapi kan dia keheranan dari Sabaiyah. Iya, yang Sabaiyah. Bukan data yang dipakai dari mana? Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Numair.
tidak tahu Nur Arifin ini pakai data dari mana. Kalau bisa ya tolonglah sambil tunjukkan datanya bahwa dia itu termasuk Sabangia. Kedua, itu kan meskipun Pak Arifin, jangan ditanggapi ya. dulu Pak. Ya, bicara sudah Tanggapin, sama mau ngerokok dulu. ya, nanti nanggapinnya di waktu Pak Arifin gitu ya. Silakan Bang Ferry lanjut dulu. kedua, dalam ulumul hadis, dalam ulumul rijal itu yang dicari itu ya kejujuran dari si perawinya. Meskipun dia itu istilahnya aliran Syiah atau apa, ulama Sunni ya tetap mengambil hadis itu kalau memang dia orang termasuk orang yang jujur, kecuali dari orang-orang Rafidho yang memang yang dusta. Misalkan ketika Imam Baihaqi menghukumi bahwa mut'ah itu zina, beliau mengutip oleh Imam Abu Ja'far, salah satu imam Syiah. Imam Abu Ja'far ditanya, "Su'ila anil mut'ah." Beliau menjawab dari zina, dan itu dijadikan rujukan oleh Imam Baihaqi. Itu bisa dilihat dalam kitab Sunanul Kubra. Dulu juga pernah saya sampaikan kepada Nur Arifin. Tadi apa lagi saya lupa ini. Silakan dikasih tahu Pak Arifin, waktu saya stop dulu. Itu tentang sahabat yang melakukan nikah mut'ah sepeninggal Rasulullah, apakah mereka tidak melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah? Ya pilihan saya kembali lagi pada jawaban saya yang tadi, afi Allah wa Rasul. Jika ada yang jadi menyimpang, jadi poinnya mereka itu jika sebenarnya jika mereka benar-benar melakukan mut'ah sepeninggal Rasulullah, maka mereka melakukan hal yang diharamkan oleh Rasulullah. Titik. Itu poinnya. Jadi ini kan dikunci nanti kan, nanti ada kan teman-teman Syiah itu nanti, siapa tahu di ini jelas-jelas kan sahabat berdosa, padahal yang mengatakan itu adalah Jabir bin Abdullah yang menghalalkan ini loh. Jabir bin Abdullah. Di situ kan kami, berarti kan sebagian besar sahabat, bukan cuma 1-2 orang. Begini, Pak Arifin, sebentar, karena ini kayaknya mulai panas ya. Enggak, tidak santai. Saya mau ketawa saja ini. Ini sahabat ini. Tidak, ini sahabat ini. Sahabat ini kan yang sering dibela-bela oleh ini kan, oleh orang-orang Sunni. Saya mau mengubah formulah waktunya gitu. Nah, biar bisa saling menanggapi, saling ngomong, tapi waktunya saya kasih baru itu setengah jam gitu. Jadi bisa saling langsung tanggapan gitu. Tanpa saya atur lagi sebagai moderator. Tapi setelah setengah jam nanti akan saya stop dulu gitu. Apakah minta tambahan waktu lagi atau enggak? Itu bisa? Ya. Ini bisa, Bang Ferry bisa seperti itu ya? Kalau saya ikut saja. Oke. Saya ganti dulu waktunya jadi 3